Pada tahun 2014, para ilmuwan menemukan sebuah solusi untuk menjawab dan mengatasi permasalahan tentang pemanasan global yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Mereka menyebutnya CW7, sebuah zat pendingin yang akan disebarkan di lapisan atmosfer paling atas dan berfungsi untuk meredam suhu di bumi yang terus memanas karena lapisan ozon yang menipis. 1 Juli 2014, CW7 dilepaskan di seluruh langit di dunia dan secara mengejutkan, zat itu telah berhasil menurunkan suhu di bumi secara global bahkan hanya dalam waktu sehari. Namun, inilah awal petaka itu. Film ini berjudul Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. 7 tahun setelah CW7 dilepaskan, dunia menjadi beku dan seluruh kehidupan pun musnah. Hanya tinggal segelintir orang yang menaiki sebuah kereta yang berhasil selamat dari dinginnya suhu di bumi. Dan mereka adalah umat manusia terakhir. Selama 17 tahun mereka hidup di dalam sebuah kereta yang berjalan. Hari itu, di gerbong paling belakang, tempat para penumpang gelap, gelandangan, dan orang-orang miskin, terlihat seorang pria tetap berdiri ketika petugas keamanan menyuruh semua orang untuk duduk. Nama pria itu adalah Curtis. Dia adalah pemimpin gerbong belakang. Saat itu Curtis sedang menghitung jumlah pintu dan berapa lama pintu-pintu di gerbong depannya akan tertutup kembali. Curtis berencana untuk melakukan pemberontakan dan pergi menuju gerbong paling depan. Dia dan orang-orang di gerbong paling belakang sudah bosan dengan kehidupan mereka yang seolah selalu ditindas dan diperlakukan semena-mena oleh orang-orang dari gerbong depan. Konon katanya, di gerbong paling depan orang-orang kelas atas bisa makan enak, tidur nyenyak, dan mereka mempunyai ruangan yang cukup luas dan nyaman. Keadaan yang sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang berada di gerbong paling belakang. Setiap hari mereka hanya diberi makan 1 kali. Mereka menyebut makanan itu adalah makanan protein. Bentuk dan teksturnya hampir mirip seperti janggilan. Kalau kalian pernah makan janggilan yang gak dicampur dengan apapun, seperti itulah kira-kira rasanya. Beberapa hari terakhir, Curtis selalu mendapatkan sebuah pesan yang ditulis oleh seorang informan dari gerbong depan. Pesan itu dimasukkan ke dalam salah satu makanan protein yang dikirimkan setiap hari kepada orang-orang di gerbong belakang. Hari itu, Curtis menemukan pesan itu berada pada makanan protein yang dibawa oleh seorang anak kecil bernama Timmy. Dengan susah payah, Curtis harus membujuk anak itu agar mau menukarkan makanan proteinnya dengan protein yang lainnya. Is it time? Pesan kali ini adalah tentang sebuah nama, yaitu Nam Kong Min Soo. Dia adalah seorang ahli keamanan pintu kereta yang sekarang sedang berada di penjara, dan Curtis akan membebaskannya. Pria tua ini bernama Gilliam. Bisa dibilang, Gilliam adalah sesepuh gerbong belakang, dan Curtis selalu berdiskusi dengan Gilliam sebelum memutuskan apapun. Curtis selalu bilang bahwa seharusnya Gilliam lah yang memimpin kereta ini. Karena menurutnya, pemimpin kereta saat ini yang bernama Wilford adalah pemimpin yang kejam dan selalu melakukan hal yang tak manusiawi terutama pada kaum di gerbong belakang. Malam itu, pihak keamanan mengumpulkan semua anak kecil dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Seorang wanita berbaju kuning kemudian datang dan memeriksa anak itu satu persatu. Dia hanya memeriksa panjang tubuh anak-anak itu saja, tidak lebih. Para orang tua di gerbong belakang tahu bahwa jika anak mereka dibawa ke gerbong depan, maka anak-anak itu tak akan pernah kembali. Seorang laki-laki yang tak terima anaknya dibawa melemparkan sepatu miliknya kepada si wanita berbaju kuning dan tepat mengenai kepalanya. Karena dianggap membangkang, maka pria itu pun dihukum. Wanita ini bernama Mason. Dia datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di gerbong belakang bahwa pembangkangan tidak akan pernah dimaafkan. Semua orang harus mengetahui tempat dan kedudukan mereka. Gerbong depan adalah kelas VIP, tengah adalah kelas ekonomi, dan gerbong belakang adalah tempat mereka, para penumpang gelap. Semua harus tunduk pada peraturan yang telah dibuat oleh Tuan Wilford, sang penjaga mesin suci dan pemilik kereta dan seisinya. Setelah kurang lebih 7 menit, tangan pria yang dihukum itu pun ditarik kembali dalam keadaan beku dan kemudian dihancurkan.
Curtis yang semakin tak tahan dengan perlakuan orang-orang dari gerbong depan yang seolah menganggap mereka yang berada di gerbong belakang adalah orang-orang tak berguna, kemudian menyusun sebuah rencana untuk menerobos dan menuju gerbong di mana Nam Kong Min Soo sedang dipenjara. Malam itu, Curtis mengumpulkan semua tong yang berada di gerbong itu. Dengan bantuan teman-temannya, Curtis kemudian menyusun tong-tong itu memanjang untuk digunakan sebagai alat pendobrak pintu gerbang nantinya. Ketika mereka semua sedang mempersiapkan tong-tong itu, tiba-tiba ada pemeriksaan keamanan mendadak dan membuat semuanya kelabakan. Curtis yang tak ingin rencananya gagal, kemudian maju ke barisan paling depan dan menodongkan pistol petugas itu ke kepalanya sendiri, kemudian menarik pelatungnya. Saat mengetahui pistol-pistol petugas itu tak ada amunisinya, mereka pun memberontak dan mendorong susunan tong-tong itu untuk mendobrak pintu gerbong di depannya. Dan sampailah mereka pada gerbong penjara di mana Nam Kong Min Soo berada. Nam adalah seorang pengguna narkoba yang kecanduan berat dengan jenis narkoba bernama kronol, sejenis batu yang baunya dapat membuat seorang mabuk dan berhalusinasi. Awalnya, Nam menolak tawaran Curtis untuk membantunya membuka semua pintu keamanan. Namun, ketika Curtis menawarkan satu kronol untuk satu pintu yang terbuka, Nam kemudian setuju dan meminta Curtis untuk membiarkan putrinya yang bernama Yuna juga ikut bergabung bersama mereka. Dan Curtis pun setuju. Nam kemudian mulai membuka pintu gerbong pertama. Di gerbong itu, nampaknya semua yang berada di sana telah pergi. Dan di gerbong itu juga, orang-orang kembali melihat dunia luar setelah puluhan tahun lamanya mereka tak pernah menyaksikannya. Di luar, keadaan masih membeku dan tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kemudian mereka melanjutkan membuka pintu gerbong selanjutnya. Di gerbong itu, mereka menemukan teman lama mereka yang bernama Paul. Dulu, Paul juga hidup di gerbong paling belakang sebelum akhirnya dia ditarik dan dijadikan koki dapur tempat makanan-makanan orang gerbong belakang dibuat. Tapi, betapa terkejutnya Curtis ketika mengetahui bahan dasar pembuatan makanan protein yang setiap hari teman-temannya makan adalah dari serangga yang digiling. Curtis kemudian memarahi Paul kenapa dia membuat makanan jorok ini dan memberikannya kepada orang-orang di gerbong belakang. Tapi Paul, dia tidak mengetahui apapun, dia hanya menjalankan perintah. Dan pada saat bersamaan, sebuah kapsul terjatuh dari makanan protein yang dimakan oleh Paul. Ketika Curtis bertanya dari mana Paul mendapatkan kapsul pesan itu, dia hanya bilang bahwa orang-orang dari gerbong depan memberikan kapsul itu dan menyuruhnya untuk memasukkan ke dalam salah satu makanan protein. Pesan kali ini bertuliskan water, atau yang berarti air. Paul kemudian menjelaskan bahwa beberapa gerbong di depan adalah tempat suplai air untuk seluruh kapal selama ini. Saat itu Gilliam bilang bahwa jika Curtis berhasil menguasai gerbong tempat air itu berada, maka dia bisa menguasai seluruh negosiasi dengan para pejabat di gerbong depan. Dengan begitu, rencana mereka untuk menguasai dan mengakhiri kezaliman di dalam kereta ini akan lebih mudah untuk diwujudkan. Nam kemudian melanjutkan untuk membuka pintu gerbong selanjutnya. Tapi siapa sangka, di gerbong selanjutnya itu mereka harus berhadapan dengan orang-orang berkapak yang semuanya memakai penutup kepala dan hanya terlihat mulutnya saja. Karena Curtis dan pasukannya yang sudah berjalan sejauh ini dan juga mereka yang tak ingin rencananya gagal, akhirnya terjadilah pertarungan. Saat pertempuran itu lagi genting-gentingnya, bisa-bisanya seorang komandan menghentikan perkelahian itu dengan trompetnya, seolah seperti sedang menghentikan sebuah pertandingan. Dan kocaknya, semua orang langsung berhenti seolah sedang istirahat dan time out. Komandan itu bilang bahwa sebentar lagi kereta akan melewati jembatan Yekaterina. Jembatan ini dilewati hanya 1 tahun sekali selama perjalanan kereta. Jadi nih guys, panjang rel kereta ini telah disetting sedemikian rupa agar ia kembali pada satu titik setelah menempuh perjalanan 1 tahun. Jadi jembatan Yekaterina adalah sebuah tanda bagi orang-orang yang berada di dalam kereta bahwa tahun baru telah tiba. Pada scene selanjutnya, terlihat Nyonya Mason kembali datang dan seperti biasanya, dia memberikan ceramah terutama kepada orang-orang gerbong belakang yang sedang memberontak. Mason bilang bahwa jika Tuan Wilfer tidak berbaik hati, maka mereka sudah membeku 18 tahun yang lalu di luar sana. Saat Nyonya Mason selesai memberikan ceramahnya, dia dan pasukannya kemudian menggunakan kacamata inframerah dan mematikan seluruh lampu di gerbong itu.
Nam kemudian memberitahu Curtis bahwa dia dan pasukannya dalam bahaya. Sebentar lagi akan ada terowongan panjang yang sangat gelap. Tanpa kacamata inframerah, mereka akan kesulitan menyerang dan membedakan mana kawan, mana lawan. Dalam keadaan gelap itu, seorang anak kecil berlari membawa obor dari gerbong paling belakang. Obor itu kemudian semakin bertambah banyak dan membuat gerbong yang awalnya gelap gulita itu kini menjadi terang dan membuat Curtis beserta pasukannya tak lagi menyerang dengan membabi buta. Nyonya Mason yang panik berencana untuk meninggalkan gerbong itu. Belum sempat ia pergi, salah satu pasukan Curtis melemparkan senjata dan tepat mengenai kaki Nyonya Mason. Curtis yang melihat Mason terluka dan kesulitan berjalan, berniat menangkapnya dan menjadikannya sandera. Saat ia hendak menangkap Mason, Edgar yang merupakan orang dekat Curtis juga ikutan disandera. Curtis yang sempat bingung akhirnya memilih menangkap Mason dan mengorbankan Edgar. Dengan disandaranya Mason, Curtis akhirnya bisa mengendalikan keadaan dan menghentikan perkelahian. Di gerbong itu, Mason bilang bahwa sebenarnya Tuan Wilford telah lama mengawasi gerakan Curtis selama ini. Tuan Wilford tahu bahwa Curtis tidak akan pernah menyakiti kaumnya sendiri. Tapi sayang wakilnya, si Edgar itu harus mati karena peperangan tadi. Merasa kematian Edgar seperti disepelekan, Curtis akhirnya naik darah dan mengancam akan menghabisi Mason di gerbong itu. Melihat nyawanya terancam, Mason akhirnya menjual kesetiaannya selama ini kepada Tuan Wilford saat itu. Saat itu, Mason bersedia melakukan apapun perintah Curtis agar nyawanya bisa selamat, termasuk mengantarkannya ke gerbong di mana Tuan Wilford berada. Dan mereka pun memulai petualangan baru itu. Mereka melewati gerbong kereta, tempat buah-buahan dan sayuran dibudidayakan untuk suplai makanan. Di sana juga terdapat akuarium raksasa tempat ikan-ikan dipelihara. Di gerbong ini, suplai makanan untuk orang-orang kelas ekonomi dan VIP dibuat. Dan makanannya sangat jauh berbeda dari orang-orang yang berada di gerbong paling belakang. Gerbong selanjutnya adalah gerbong sekolah tempat anak-anak sedang belajar. Di gerbong itu, anak-anak belajar tentang bagaimana sakralnya mesin utama dan mereka yang harus menghormati Tuan Wilford sebagai satu-satunya penguasa di gerbong itu. Bisa dibilang anak-anak di sini didoktrin untuk percaya bahwa kereta ini abadi dan Tuan Wilford adalah panutan mereka semua. Di tengah-tengah pembelajaran, seorang petugas membagikan telur gratis kepada semuanya. Entah karena disengaja atau tidak, tapi telur yang diberikan kepada Curtis berisi kapsul pesan seperti biasanya. Pesan itu bertuliskan blood atau yang berarti darah. Petugas yang membawa telur itu ternyata hanyalah berpura-pura. Di dalam ranjang telurnya, dia ternyata membawa solusi senjata yang akan digunakan untuk menghabisi orang-orang di gerbong belakang. Guru pengajar sekolah itu pun juga mengeluarkan pistol dari ranjang telurnya dan menembaki semua orang yang berada di ruangan itu. Setelah wanita itu berhasil dilumpuhkan, nampak di televisi ruangan itu Gilliam sedang disandera dan seolah sengaja diperlihatkan kepada Curtis. Dan tanpa ampun, Gilliam pun ditembak. Curtis dan teman-temannya yang tersisa kemudian melanjutkan pergi menuju gerbong paling depan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Curtis dan teman-temannya diserang oleh petugas keamanan yang berada beberapa gerbong di belakangnya. Ternyata saat itu kereta sedang melaju di jalur yang melingkar, sehingga mereka bisa melihat satu sama lain meski berada pada gerbong yang berjauhan. Karena serangan itu tidak berhasil, para petugas keamanan itu kemudian bergegas pergi menuju tempat di mana Curtis dan teman-temannya berada. Di dalam sebuah ruangan sauna, mereka pun bertemu dan pertarungan itu pun terjadi lagi. Curtis bahkan kehilangan hampir seluruh teman-temannya, termasuk Tanya. Di saat-saat terakhir, Tanya berpesan kepada Curtis agar ia menemukan Timmy dan menjaga dia untuknya. Setelah dia memberikan kabar anaknya, Tanya pun mati. Kini hanya tersisa Curtis, Nam, dan Yona. Mereka bertiga kini membawa semua harapan orang-orang dari gerbong belakang dan juga teman-teman mereka yang telah gugur selama perjalanan. Mereka bertiga akan maju dan merebut kereta ini demi memberikan keadilan bagi semua orang. Dan sampailah mereka pada pintu gerbong terakhir, gerbong utama tempat di mana Wilford dan mesin utama kereta berada. Selangkah lagi mereka bisa sampai pada tujuannya. Di depan gerbong itu pula, Curtis dan Nam kemudian mengobrol sebelum pintu itu akan benar-benar dibuka nantinya. Dan di tempat itu juga, Nam tahu tentang masa lalu Curtis di gerbong paling belakang.
Dulu, di awal tahun mereka menaiki kereta ini, stok makanan yang mereka bawa telah habis. Selama kurang lebih 1 bulan, orang-orang di gerbong paling belakang memakan sesama mereka yang paling lemah. Mereka menjadi kanibal karena tak ada makanan lagi yang bisa dimakan. Curtis kemudian bercerita bahwa dulu ada seorang wanita yang sedang bersembunyi dengan bayinya. Kemudian datang seorang pria yang tiba-tiba membunuh wanita itu dan mengambil bayi dari dekapannya. Pada saat bersamaan, seorang pria tua datang dan meminta pisau yang sedang dibawa oleh pria barusan. Semua orang mengira bahwa pria tua itu akan membunuh bayinya. Tapi siapa sangka pria itu kemudian memotong tangannya sendiri dan bilang, "Makanlah ini jika kamu sangat lapar, tapi tinggalkan bayi itu." Curtis kemudian memberitahu bahwa pria tua itu adalah Gilliam dan bayi itu adalah Edgar, sementara pria yang membawa pisau itu adalah Curtis. Semenjak kejadian itu, orang-orang menjadi sadar dan memotong tangan dan kaki mereka sendiri bergantian untuk dimakan bersama. Dan sebulan kemudian, tentara Wilford datang dan membawa makanan protein untuk orang-orang di gerbong belakang. Selama 18 tahun, mereka memakan makanan itu yang ternyata terbuat dari serangga. Dan selama itu pula, Curtis membenci Wilford. Hari ini, Curtis sudah sangat dekat untuk membalaskan dendam orang-orang belakang atas perlakuan Wilford selama ini kepada mereka. Tapi Nam, dia menolak untuk membuka pintu gerbong terakhir itu. Nam justru ingin membuka pintu yang mengarah keluar. Dia ingin bebas dari kereta dan hidup di dunia yang sesungguhnya. Nam percaya bahwa di luar sana sebenarnya suhu bumi sudah tak semematikan dulu. Bumi telah menghangat kembali dan orang-orang bisa hidup di sana lagi. Dan kronol yang selama ini dikumpulkan olehnya ternyata bukan hanya sekedar untuk dinikmati saja. Kronol adalah bahan kimia yang mudah terbakar dengan api. Dia berencana membuat sebuah bom untuk meledakkan pintu keluar kereta. Saat mereka sedang berselisih pendapat, tiba-tiba pintu gerbong itu dibuka oleh seseorang dari dalam dan langsung menembak Nam. Wanita itu kemudian menyuruh Curtis masuk ke dalam atas undangan dari Tuan Wilford untuk makan malam. Di dalam kereta itu, akhirnya Curtis melihat secara langsung seperti apa rupa orang yang dibencinya selama 18 tahun ini. Wilford kemudian menjelaskan satu persatu tentang keadaan yang sebenarnya sudah ia tahu selama ini. Pemberontakan yang dilakukan oleh Curtis sebenarnya adalah sesuatu yang sudah Wilford rencanakan bersama Gilliam. Ya, Gilliam yang selama ini menjadi panutan Curtis, ternyata mereka bekerja sama. Awalnya Curtis tak ingin percaya, tapi semakin Wilford bercerita, semakin jelas pula bahwa Gilliam memang bagian dari mereka. Rencana mereka, pemberontakan Curtis hanya sampai pada jembatan Yekaterina. Setelah itu, mereka akan kembali ke gerbong mereka sendiri dan mendapatkan ruangan yang lebih longgar. Wilford kemudian menjelaskan bahwa pemberontakan adalah cara radikal yang efektif untuk mengurangi populasi manusia di dalam kereta. Karena ia tahu, jika jumlah populasi manusia di kereta ini tidak dikendalikan, maka keberlangsungan kereta ini termasuk penyediaan tempat dan suplai makanan tidak akan mampu mencukupi mereka semua. Jadi, gerbong depan dan gerbong belakang harus bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan itu. Namun, karena pemberontakan kali ini di luar rencana dan mengakibatkan gerbong depan merugi lebih banyak, maka Gilliam mendapatkan ganjarannya. Wilford kemudian mengajak Curtis berdiri di tengah mesin yang konon katanya adalah mesin abadi yang selamanya tak akan pernah mati. Di tengah mesin itu, Curtis merasakan sebuah ketenangan dan kesunyian yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Dan di tempat itu juga, Wilford kemudian memberikan satu kapsul pesan kepada Curtis yang bertuliskan train atau kereta. Dan dari sini juga, Curtis tahu bahwa pesan-pesan yang ia dapatkan selama ini berasal dari Wilford di gerbong paling depan. Pesan-pesan itu adalah untuk memancing agar terjadi pemberontakan dari gerbong paling belakang. Namun, karena pemberontakan Curtis di luar dugaan dan membuat dia berhasil sampai pada gerbong utama, Wilford yang sudah tua justru berniat menjadikan Curtis sebagai pengganti dirinya memimpin kereta ini. Yona yang berhasil membuka pintu gerbong itu bergegas menuju Curtis dan meminta korek yang dibawanya untuk menyalakan bom. Tapi Curtis menolaknya. Yona kemudian berusaha membuka salah satu keramik di lantai itu. Betapa terkejutnya Curtis ketika mendapati seorang anak kecil yang berada di bawah lantai dan menggerakkan mesin kereta secara manual. Curtis pun marah dan menghajar Wilford. Ternyata mesin yang konon katanya tak pernah mati itu digerakkan oleh seorang anak kecil. Curtis lantas memberikan korek yang dibawanya kepada Yona untuk menyalakan bom kronol di pintu luar.
Sementara itu, Curtis menyelamatkan anak kecil di bawah lantai itu. Anak kecil ini adalah Timmy. Ketika Yona telah berhasil menyalakan sumbu bom Kronol itu, pintu gerbong utama yang akan ditutup oleh Nam justru macet dan tak berfungsi. Nam yang tak lagi bisa berbuat apa-apa kemudian berlari dan memeluk anaknya dan Timmy. Begitupun dengan Curtis. Ledakan kereta ini telah menyebabkan getaran hebat dan membuat longsor salju yang amat besar dan menggulingkan kereta ini. Yona dan Timmy pun selamat dari kecelakaan maut ini, tapi tidak dengan lainnya, termasuk ayahnya dan juga Curtis. Yona bersama dengan Timmy kemudian keluar dari kereta ini, dan untuk pertama kali, Yona merasakan berjalan di atas bumi selama hidupnya. Di pegunungan itu, mereka melihat beruang salju yang sedang bertengger di atas gunung, dan itu artinya bumi telah kembali membaik. Dan film pun berakhir.